Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada semua hadirin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar hukum kali ini dengan judul Membangun Kesadaran Diri di Tengah Maraknya Konten Negatif di Media Sosial. Acara ini diselenggarakan oleh mahasiswa praktik kerja lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Perwakilan Malang Raya. Untuk kita semua, acara ini juga terima kasih kepada bekerjasama dengan beberapa akun Instagram media partner, diantaranya Event Malang, Siswa Malang, Win Maliki Foto, Infokos Malang, Anak Kos Malang, Acara Mahasiswa, Mahasiswa UB, Kampus Malang, dan Mahasiswa Malang. Hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bulan Bintang, acara yang ketiga penyampaian materi, dan acara yang terakhir yakni penutup. Sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa dengan harapan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bulan Bintang. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Sebuah
Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga yaitu acara inti pada pagi hari ini penyampaian materi webinar yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator untuk acara seminar kali ini. Saya ingatkan kepada seluruh peserta webinar hukum kali ini untuk selama penyampaian materi sebelum sesi tanya jawab diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan melalui chat room Zoom yang ada di aplikasi Zoom ini. Dan untuk pertanyaan dari audiens hanya diperbolehkan disampaikan melalui chat room Zoom. Baik, sesuai dengan judul webinar kali ini, membangun kesadaran diri di tengah maraknya konten negatif di media sosial. Konten negatif yang global ini kemudian kami kerucutkan dalam konten pornografi dan pencemaran nama baik. Tentunya dua pemateri kita pada pagi hari ini sudah expert di dua bidang ini, baik dari segi advokat atau praktisi hukum dan segi linguis forensik atau ahli bahasa. Nah, adanya konten-konten negatif seperti ini yang semakin hari semakin meluas dan tidak seharusnya dibiasakan oleh masyarakat kita karena sudah menghilangkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, mari bersama-sama untuk membangun kesadaran diri menggunakan media sosial dengan baik. Langsung saja, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama. Nama Maulidin Darmawangsa, tempat tanggal lahir Pamekasan 21 Agustus 1994, alamat domisili Jalan Tebu Utara, Gang 2, nomor 19, Kota Malang. Untuk yang berkenan mencatat HP atau emailnya, bisa di nomor 081 944 885 344 atau di email dharma.lawyer@gmail.com. Untuk riwayat pendidikan, S1 Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang, S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Gama Malang. Untuk riwayat pekerjaan, staf legal di PT Mahakarya Evelyn Mugni Development tahun 2016 sampai 2017, advokat dan legal corporate PT Huaceng Plastindo Indonesia sampai sekarang, dan advokat legal corporate PT Adiputra Jaya Abadi, juga advokat di Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang. Untuk prestasi pernah diraih, lolos dan didanai oleh Dikti PKM PSH dengan judul penelitian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di luar negeri, studi di Kabupaten Pamekasan, Madura, yang kemudian lolos di PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-28 di Halu Oleo Kendari yang diselenggarakan oleh Dikti pada tahun 2015. Yang kedua, kajian kritis terhadap perkawinan sesama jenis ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tahun 2015. Yang ketiga, akses keadilan bagi masyarakat miskin dalam proses peradilan, studi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang tahun 2015. Dan yang terakhir, tinjauan hukum terhadap gerasi oleh terpidana mati Bali 9 dalam perspektif kebijakan internasional Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2016. Selamat pagi, Pak Dharma. Masih mic-nya bisa di-on-kan terlebih dahulu. Selamat pagi, saudari moderator. Ya, untuk mempersingkat waktu, Pak Dharma bisa mulai untuk menjelaskan materi pertama pada webinar hari ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada
UIN Malang, khususnya Fakultas Syariah, yang telah mempercayakan kami, LBH Bulan Bintang Malang, sebagai mitra dalam ikut serta membangun dan mendidik insan yuris yang berintegritas. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saudari moderator bahwa topik webinar pagi hari ini merupakan membangun kesadaran hukum di tengah maraknya konten negatif di media sosial. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya terkait dengan pornografi dan pencemaran nama baik dengan judul materi sanksi pidana bagi pembuat, penyebar konten pornografi dan pencemaran nama baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja berbicara mengenai pornografi di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pornografi. Di antaranya adalah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya. Nah, di KUHP terkait dengan pornografi memang tidak diatur secara rinci, akan tetapi dalam bab 14 KUHP diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan juga dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 mengatur terkait dengan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi dan atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Terkait dengan definisi pornografi sendiri diatur secara lengkap dan rinci dalam Undang-Undang Pornografi, yaitu dalam pasal 1 angka 1, di mana pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum. Nah, yang membuat tentunya yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Nah, secara teoritis normatif, foto ataupun rekaman video hubungan seksual bisa dikatakan pornografi apabila foto atau rekaman video tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi melarang bagi setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi yang secara eksplisit membuat terkait dengan adanya persenggamaan, adanya kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan membuat di sini adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, ketika pria dan wanita sepakat dan setuju untuk merekam ataupun memfoto adegan seksual mereka yang bertujuan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi, sebagaimana dimaksud dalam pengecualian tersebut, maka tindakan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup membuat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Tapi lain halnya jika pria dan wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh salah satu pasangannya atau tanpa adanya persetujuan dari salah satu pasangannya, maka pembuatan video tersebut masuk dalam kategori melanggar pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Perlu digarisbawahi bahwa persetujuan di sini atau konsen merupakan bagian yang sangat vital untuk menentukan adanya pelanggaran pornografi atau tidak. Nah, dalam hal pembuatan foto atau video yang disetujui oleh para pihak, maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Seperti contoh halnya ketika seorang pria dan wanita sepakat untuk saling memberikan persetujuan, memberikan konsen untuk pembuatan foto atau merekam perbuatan asusilanya, kemudian si pria menyebarkannya, tetapi wanita sebelumnya tidak secara tegas melarang prianya untuk menyebarkan,
maka pihak wanita tersebut dapat terjerat dapat terjerat sebagai pelaku penyebar luasan pornografi. Namun apabila si wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju terkait dengan membuat pornografi, tetapi tidak diizinkan bagi prianya untuk mengungkap atau menyebarkan pornografi tersebut, maka kedudukan wanita dari segi hukum di sini sedikit lebih kuat, karena wanita di sini tidak dapat dipersalahkan karena turut serta menyebarluaskan pornografi. Nah, demikian juga apabila wanita memang sedari awal sudah tidak mengetahui adanya perekaman video pornografi atau tidak memberikan persetujuan terhadap perbuatan pornografi tersebut, maka dalam hal ini wanita dapat disebut sebagai korban penyebarluasan konten pornografi. Terkait dengan penyimpanan produk pornografi, Undang-Undang tentang pornografi dalam pasal 6 Undang-Undang pornografi mengatur bahwa setiap orang itu dilarang untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki ataupun menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, larangan memiliki atau menyimpan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang pornografi ini tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya seperti lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Jadi dalam pasal 6 Undang-Undang pornografi ini memberikan pengecualian ataupun memperbolehkan lembaga-lembaga tertentu untuk dapat menyimpan produk pornografi. Nah, selanjutnya terkait dengan penyebaran pornografi, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat database informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, apabila ada yang melanggar ketentuan pasal tersebut, itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi agar pelaku dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 1 ini. Yang pertama, terkait dengan konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan atau didistribusikan atau yang disebarkan, itu dilakukan secara pengiriman tunggal ke orang perorangan maupun kepada banyak orang, baik itu dibagikan, disiarkan, diunggah, ataupun diposting di media sosial. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan agar pelaku dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 1 ini adalah fokus perbuatannya. Fokus perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mentransmisikan atau menyebarluaskan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Dan yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan membuat dapat diaksesnya. Nah, berarti jika pelaku dengan sengaja bisa menyimpan atau bisa mengirimkan kembali konten yang melanggar kesusilaan tersebut, seperti contoh mengunggah konten di situs media sosial, mengetweet, meretweet, membalas komentar, termasuk juga dalam membuka ulang akses atau link yang sebelumnya sudah diputus aksesnya tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga akses tersebut bisa diakses oleh orang banyak. Nah, di sisi lain bagi pelaku pelanggar pasal 4 ayat 1 Undang-Undang pornografi diancam pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Nah, tidak kalah menarik sebenarnya yang saat ini menjadi sorotan selain konten-konten pornografi di media sosial, ada tindakan-tindakan lain yang juga berpotensi sebenarnya untuk menimbulkan pelanggaran pidana di kemudian hari. Salah satunya adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan pidana yang saat ini masih mengundang banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur terkait dengan pencemaran nama baik, yaitu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, berikut perubahannya. Nah, terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal 310 KUHP adalah perbuatan yang dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Nah, adapun unsur-unsur pencemaran nama baik adalah yang pertama harus dilakukan dengan sengaja. Dan yang kedua adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Dan yang ketiga adalah menuduh melakukan suatu perbuatan. Dan yang keempat, menyiarkan tuduhan tersebut untuk diketahui oleh umum. Jadi agar informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Nah, apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan atau menista secara lisan, maka perbuatan itu tergolong ke dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Namun apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan atau yang dipertunjukkan atau ditempelkan, itu bisa dikatakan menista dengan surat, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 310 ayat 2 KUHP. Nah, terkait dengan hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan, yaitu yang pertama, apabila penyampaian informasi yang ditujukan itu bertujuan untuk kepentingan umum, yang kedua untuk membela diri, dan yang ketiga untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, apabila informasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi demi kepentingan umum, untuk membela diri, untuk mengungkapkan suatu kebenaran atau mengungkapkan kejahatan, maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam kategori pencemaran nama baik. Nah, terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, Twitter, Instagram, dan lain-lain, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang ITE, di mana pasal 27 Undang-Undang ITE ini, pasal 27 ayat 3 ya, Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dimana sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750. Nah, secara ketentuan yang terkandung dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini sebenarnya mengacu kepada ketentuan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Nah, dalam KUHP sendiri tidak diatur dengan tegas bahwa pencemaran nama baik ini sebagai delik aduan. Namun sebelumnya, namun setelah adanya perubahan dan ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, delik tersebut secara jelas dinyatakan sebagai delik aduan. Nah, yang dimaksud delik aduan di sini adalah orang yang dapat mengadukan atau yang dapat melaporkan terkait dengan adanya pencemaran nama baik di sini adalah korban itu sendiri, karena yang dapat menjelaskan, yang dapat menafsirkan bahwa perbuatan tersebut merupakan penghinaan bagi dirinya itu hanya si korban. Oleh karena itu, KUHP dan juga Undang-Undang ITE ini mengatur bahwa tindak pidana pencemaran nama baik di sini merupakan delik aduan. Ya, mungkin begitulah sedikit pemaparan dari saya mengenai sanksi hukum bagi pembuat, penyebar konten yang bermuatan negatif di media sosial. Dalam hal ini terkait dengan pornografi dan pencemaran nama baik. Semoga dengan adanya webinar ini bisa membuat kita lebih bijaksana lagi dalam bersosial media. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Dharma yang telah menyampaikan materi pertama.
Nah, ini menarik sekali ya. Jadi kita tadi sudah dijelaskan tentang pengertian pornografi maupun pencemaran nama baik, kemudian dasar hukumnya, baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, yang perlu digarisbawahi nih dalam topik pencemaran nama baik ini, kan terdapat unsur-unsur pencemaran nama baik itu yang apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut tidak dapat dipidanakan atau tidak dapat melakukan delik aduan yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk ketentuannya lebih lanjut ini, pastinya kita masih kurang mengerti tentang kalimat atau celaan seperti apa yang bisa dijadikan sebagai laporan aduan atau delik aduan dalam perkara pencemaran nama baik. Nah, untuk lanjutan dari penjelasan pencemaran nama baik ini akan dijelaskan oleh pemateri kedua kita. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Nama Nur Indah Jazilah yang saat ini berprofesi sebagai Associate Linguist via Lion Bridge di Google Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, Bahasa dan Sastra Inggris, Sarjana Bahasa dan Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian untuk program master, jurusan Linguistics dengan korensi Forensic Linguistics, Vrije University Amsterdam. Kemudian untuk organisasinya, riwayat organisasinya, meliputi perwakilan cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda, kemudian pimpinan pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama sampai dengan saat ini, Persatuan Pelajar Indonesia di Belanda dari 2017 sampai 2018, kemudian juga sekarang tergabung dalam Kaukus Akademik. Kemudian juga tergabung dalam KIKA atau Kebebasan Berakademik dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa disampaikan tentang data diri yang ingin pemateri sampaikan. Jika saya ada yang kurang, saya beri waktu untuk pemateri kedua ini menjelaskan materinya. Kepada Mbak Nur Indah Jazilah kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung share screen. Apa sudah terlihat screen saya? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang yang sudah mengundang saya untuk memberikan sedikit atau membagikan sedikit pengetahuan saya tentang bagaimana caranya kita menyikapi konten-konten negatif yang beredar di sosial media. Karena ditambah dengan adanya pandemi ini, orang lebih banyak di rumah dan akses ke sosial media menjadi lebih banyak. Ini sedikit background tentang saya. Nama saya Nur Indah Jazilah, biasanya dipanggil Jazil. Tadi sudah disebutkan S1-nya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Inggris dengan konsentrasi linguistik. S2-nya saya ambil jurusan Research Master Humanities Linguistics dengan spesialisasi Forensic Linguistics atau Language of the Law di Vrije University Amsterdam. Kemudian sekarang saya berprofesi menjadi Associate Linguist yang dipekerjakan oleh Lion Bridge dan sedang mengerjakan assignment di Google Indonesia. Selain itu, saya juga menjadi seorang linguis forensik independen dan linguis forensik di Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA. Kami mengadvokasi dosen, peneliti, atau mahasiswa yang tersandung kasus hukum ketika mereka mencoba mengekspresikan kebebasan akademik mereka baik itu di lingkup kampus maupun di luar kampus. Untuk korespondensi bisa mengirimkan email ke alamat email saya jazilah.nurindah@gmail.com. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi ini yang akan saya sampaikan pagi ini.
Jadi yang pertama, apa sih sebenarnya forensik linguistik itu? Mungkin belum banyak orang yang tahu. Nah, selain saya akan membahas tentang pencemaran nama baik, saya juga akan menambah sedikit pembahasan tentang atau sedikit studi kasus tentang blasfemi atau penistaan agama. Karena yang saya lihat dari sisi yang saya lihat setelah saya belajar linguistik forensik, banyak kali atau enggak dikit-dikit orang tuh dituduh melakukan penistaan agama atau dikit-dikit pencemaran nama baik. Nah, gimana sih sebenarnya kasus-kasus itu kalau misalnya kita lihat dari perspektif linguistik forensik? Selanjutnya tentang forensik linguistik itu sebenarnya apa? Ini perkenalan singkat tentang forensik linguistik. Jadi pertama kali istilah ini digunakan di tahun 1968. Jadi sebenarnya bukan cabang ilmu yang baru. Kalau di Indonesia dianggap cabang ilmu yang baru, mungkin iya karena belakangan ini baru muncul. Yang pertama kali menggunakan term ini adalah Jan Svartvik. Jadi beliau adalah seorang profesor di linguistik yang waktu itu base-nya di Lund University di Swedia. Dia menuliskan frasa forensik linguistics di laporannya yang ditujukan untuk Komite Timothy John Evans. Jadi untuk sedikit konteksnya, Timothy John Evans ini adalah seorang lelaki usia 20-an akhir. Dia didakwa membunuh istri dan bayi perempuannya. Kemudian kasusnya tahun 1949, jadi akhir tahun 1949, bulan November dan bulan Desember, dia memberikan keterangan di 2 kantor polisi yang berbeda. Kemudian tahun 1950 dia didakwa bersalah dan dihukum gantung. Nah, akhirnya tahun 1968 ini, Jan Svartvik mengumpulkan testimoni atau statement atau pengakuan Evans ini di 2 kantor polisi yang sebelumnya. Kemudian dia menggunakan corpus linguistics dan kuantitatif syntactic analysis. Jadi dia menganalisis, menghitung bagaimana sintaksis atau format susunan kalimatnya. Jadi dari situ akhirnya dia tahu kalau sebenarnya kasus Timothy John Evans ini adalah salah satu bentuk miscarriage of justice atau kasus salah hukum, karena setelah dianalisis secara linguistik, ternyata pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Evan di 2 kantor polisi tersebut bukan merupakan bahasa yang mungkin diproduksi oleh Evan, karena Evan ini sebenarnya adalah illiterate dalam artian walaupun dia adalah seorang pria dewasa, tapi kemampuan bahasanya masih setara dengan anak SD. Nah, karena analisis Jan Svartvik ini, akhirnya Evan diputuskan tidak bersalah dan dibersihkan namanya. Itu sedikit background tentang forensik linguistik itu seperti apa. Nah, forensik linguistik itu pada dasarnya adalah mengaplikasikan pengetahuan linguistik, metode-metode yang biasanya digunakan untuk meneliti secara linguistik, dan insight di linguistik ke legal arena atau di dunia hukum. Karena forensik linguistik ini sebenarnya walaupun cabang dari linguistik terapan, tapi dia area risetnya masih luas, yang dibagi menjadi 2 secara garis besar. Jadi ada language of the legal process atau bahasa dari proses hukum. Bahasa dari proses hukum ini termasuk bahasa-bahasa yang biasanya digunakan di dokumen-dokumen hukum tertulis, entah itu undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintahan, terus kontrak juga bisa, polis asuransi, surat wasiat, dan dokumen hukum sejenisnya. Selain bahasa yang digunakan di dokumen tertulis, language of the legal process juga termasuk area riset di mana bahasa digunakan sebagai alat untuk komunikasi. Misalnya, ketika orang melakukan panggilan darurat, nah itu bisa dianalisis secara linguistik tujuannya untuk apa, agar nantinya para profesional yang biasanya menangani panggilan darurat ini bisa meningkatkan servisnya. Atau misalnya contoh lainnya adalah
diskursus di pengadilan. Misalnya dari proses pengadilan itu dianalisis secara linguistik, biasanya menggunakan conversation analysis. Jadi yang dianalisis itu percakapannya, nanti apakah ada ketimpangan yang terjadi di selama proses persidangan tersebut. Karena proses persidangan itu melibatkan nggak cuma legal profesional atau ya orang-orang yang berprofesi di bidang hukum, tapi juga orang-orang awam, misalnya orang-orang yang misalnya menjadi saksi atau mungkin menjadi korban. Nah, riset area selanjutnya adalah language as evidence atau bahasa sebagai barang bukti. Ini yang sering yang mungkin sering kita jumpai juga di kehidupan sehari-hari, misalnya penistaan agama atau pencemaran nama baik atau mungkin fitnah atau apalagi yang misalnya sejenis kasus-kasus yang di mana bahasa menjadi sentralnya. Oke, selanjutnya ini pandangan linguistik forensik di penistaan agama. Jadi menurut Law Dictionary dan Black's Law Dictionary, pencemaran agama itu mereka mendefinisikannya berdasarkan dua area, yang satu di Inggris, di UK, dan satunya lagi di Amerika atau di US. Di Indonesia ini langsung saya ajak untuk studi kasus, karena sepertinya lebih menarik daripada pemaparan yang terlalu teoritis dan teknis. Karena saya nggak tahu background-nya audiens di sini ada berapa banyak yang tahu atau mungkin belajar tentang linguistik. Jadi ini salah satu kasus penistaan agama yang mungkin menurut saya paling ramai. Tahun 2016, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang dia dituduh melakukan penistaan agama ketika dia menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016. Nah, kasus ini mencuat setelah Buniyani, dia mengunggah potongan video, dan sayangnya dia melakukan kesalahan selama proses transkripsi dari ucapan-ucapan Ahok. Nah, ini metodologi di linguistik yang bisa digunakan untuk menganalisis kasus Ahok. Saya menggunakan framework atau kerangka berpikirnya Roger Shay. Roger Shay ini seorang pionir forensik linguistik dan base-nya di Amerika Serikat. Jadi menggunakan analisis topik and theme atau topik dan tema. Kemudian saya juga menambahkan analisis diskursnya atau analisis wacana, serta analisis struktur bahasanya, sintaksis analisis struktur kalimatnya, karena menggunakan konstruksi kalimat aktif pasif. Selain itu juga tentang conveyed meaning atau makna sebenarnya yang terkandung di ucapan itu apa. Ini mungkin saya cantumkan referensi di sini, The Language of Defamation Cases. Saya rasa bacaan-bacaan seperti ini nggak hanya penting untuk mereka yang belajar linguistik dan nantinya akan belajar forensik linguistik, tapi juga penting untuk para legal profesional atau profesional hukum, karena pastinya mereka akan selalu bergelut dengan kasus-kasus serupa. Nah, di buku ini Roger Shay dia mencontohkan kurang lebih ada belasan kasus, 11 atau 13 kasus, di mana dia mencontohkan kasusnya dan analisisnya gitu. Saya rasa ini bacaan yang bagus juga untuk profesional hukum atau praktisi hukum. Oke, selanjutnya ini diskusinya tentang kasusnya Ahok. Jadi saya menganalisis discourse and framing atau framingnya seperti apa gitu untuk membawa topiknya. Karena kalau kita melihat ke diskursus dan framing ini, pada akhirnya kita bisa tahu atau kita bisa menemukan clue atau kita bisa menemukan bukti sebenarnya apa sih yang sedang diobrolin sama orangnya gitu di kasus ini, apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh Ahok. Dan topik and theme analysis ini membantu menentukan apakah sebenarnya penistaan agama itu secara sengaja dilakukan atau tidak. Dan meski
sebenarnya tidak ada seseorang yang bisa menilai orang ini sebenarnya niat atau enggak melakukan penistaan agama gitu, atau di kasus ini melakukan penistaan agama gitu, atau tentang intentionality. Linguis pun sebenarnya juga tidak bisa menentukan apakah orang ini sebenarnya niat nggak sih menistakan agama gitu, tapi melihat penggunaan bahasanya berdasarkan language use-nya, kita bisa tahu karena penggunaan bahasa itu bisa memberikan clue apakah orang ini secara sengaja menistakan agama. Ini adalah pendapatnya Roger Scheid. Selanjutnya, nah ini konteksnya, ini ucapan yang disputed, yang menjadi masalah gitu kan, bisa aja dalam hati kecil, maaf itu typo, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya gitu kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51 macam-macam itu. Pendengar tertawa, itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan bisa milih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa, karena ini panggilan kan pribadi Bapak Ibu. Nah, yang saya tulis, yang saya cetak miring di situ adalah ungkapan yang waktu itu dipermasalahkan, dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51. Nah, analisis linguistiknya adalah ada yang namanya subjek elipsis. Jadi subjek elipsis itu kita menghilangkan subjeknya. Tadi kan kalimatnya dibohongin pakai surat Al-Maidah, subjeknya nggak ada kan. Hanya ada keterangan cara, yaitu apa caranya pakai surat Al-Maidah. Tapi siapa yang membohongi, siapa yang dibohongi juga nggak ada. Nah, menurut Sneijden, subjek elipsis ini bisa dilakukan bahkan dengan tanpa menyebutkan subjek sebelumnya, dan itu sebenarnya sudah cukup untuk mengetahui yang sedang diobrolin gitu. Misalnya tadi dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51, subjeknya nggak ada karena dia subjek elipsis, hanya ada keterangan cara, tapi sebenarnya kita tahu kalau yang dibohongin itu siapa, ya most likely orang-orang secara umum, tapi yang memakai surat Al-Maidah untuk membohongi orang-orang itu siapa, itu yang membutuhkan analisis lebih dalam gitu. Dan karena dia juga menggunakan passive voice dibohongin, ya kalimat pasif dibohongin tadi, jadi ada subjek yang somehow disebut. Kemudian lagi juga audiens waktu itu atau pendengar waktu itu, jadi konteksnya waktu itu Ahok sedang menyampaikan pidatonya tentang programnya untuk pelestarian tambak kalau nggak salah. Jadi untuk melestarikan tambak, dia membicarakan tentang program-program dari pemerintah yang bisa mensupport nelayan di sekitar Kepulauan Seribu terkait pekerjaan mereka. Nah, karena sebenarnya videonya ada 20 menit kalau nggak salah. Ya, ada 20-an menit, tapi yang dipotong dan kemudian diupload ke media sosial waktu itu hanya sepersekian menit, yang menurut saya itu tidak bisa dijadikan good evidence atau barang bukti yang bagus kalau sebenarnya ini berniat menistakan agama gitu. Kenapa? Karena 19 menit dari 20 menit ini sebenarnya dia lagi ngobrolin tentang program untuk pelestarian tambak gitu. Kalau misalnya orang itu secara sengaja ingin menistakan agama, pasti dia porsi untuk obrolan menistakan agama ini jauh lebih besar daripada porsi yang lain dong. Logikanya seperti itu. Jadi saya tidak menemukan adanya indikasi penistaan agama di kasus Ahok tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana forensik linguistik melihat kasus penistaan nama baik atau pencemaran nama baik atau defamation. Nah, ini menurut 1948 Universal Declaration of Human Rights, sebenarnya nggak ada seorang pun yang harusnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Nah, ini Peter Tiersma, salah satu pionir juga di forensik linguistik yang sebenarnya dia background-nya adalah orang hukum, tapi pengetahuan linguistiknya juga cukup mumpuni. Jadi dia termasuk salah satu key person atau orang penting di perkembangan awal
perkembangan awal linguistik forensik, karena dia bisa menjembatani isu-isu atau mungkin kerangka berpikir dari linguistik yang diaplikasikan ke hukum, karena pastinya kerangka berpikir yang digunakan oleh orang-orang hukum dan orang-orang linguistik sudah tentu berbeda. Nah, menurut Tiersma, defamation atau pencemaran nama baik itu adalah a variety of language regulation that prohibits the uttering of certain types of speech, or more precisely allows those types only in very specific circumstances. Jadi ada tipe bahasa yang tertentu dan hanya berlaku di situasi tertentu. Nah, ini di Indonesia, ini salah satu kasus yang kebetulan saya ikut aktif mengadvokasi. Jadi tahun lalu saya tergabung terhitung dari tahun lalu saya tergabung di Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA. Kemudian saya ikut sidang eksaminasi dari salah seorang dosen di Universitas Syiah yang dia dituduh melakukan pencemaran nama baik hanya karena dia menyampaikan kritik terhadap janggalnya proses perekrutan CPNS di lingkup Fakultas Teknik. Jadi kritik ini disampaikan di sebuah grup WhatsApp yang hanya untuk anggota-anggota fakultas itu. Audiensnya sangat spesifik. Nah, metodologi yang saya gunakan ini teori yang cukup lawas di linguistik. Jadi ada speech act atau teori tentang tindak tutur, bahwa sebenarnya tuturan atau ucapan itu mengandung tiga tindak tutur, ada locutionary, illocutionary, sama perlocutionary. Dan juga menggunakan framework-nya Peter Tiersma, The Language of Defamation. Nah, tulisan Tiersma yang tahun 1987 ini tentang Language of Defamation ini yang akhirnya juga menginspirasi Roger Shah yang saya sebutkan sebelumnya untuk jadi dia mengaplikasikan atau mereplikasi framework Tiersma di tahun 1987 ini untuk menuliskan bukunya tentang kasus-kasus pencemaran nama baik. Nah, ini diskusi tentang kasus pencemaran nama baik mungkin bisa juga diaplikasikan ke kasus pencemaran nama baik pada umumnya gitu. Jadi apa sebenarnya yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama adalah speaker's intention atau niatan dari orangnya gitu. Karena menurut Tiersma, pencemaran nama baik itu sebenarnya lebih dekat kepada illocutionary act dari accusation atau menuduh. Jadi memang akan lebih mudah kalau misalnya tuturannya adalah tuturan yang eksplisit, bilang kalau saya menuduh kamu mencuri. Nah, itu saya menuduh kamu mencuri, tapi pada kenyataannya dia tidak mencuri. Nah, itu akan lebih mudah dibuktikan secara linguistik karena ada frasa saya menuduh. Akan tetapi biasanya jarang ditemukan frasa eksplisit seperti itu. Nah, di ilmu-ilmu atau metodologi metodologi yang biasanya digunakan di linguistik bisa digunakan untuk melihat sebenarnya penutur itu niat nggak sih, atau dia secara sengaja mau mencemarkan nama baik seseorang atau enggak. Nah, kemudian pencemaran nama baik ini harusnya tidak hanya fokus di perlocutionary act atau efek dari suatu tuturan atau ucapan yang di sini bisa kita analogikan ke perasaan korbannya, tapi juga harus melihat illocutionary act-nya tadi, bagaimana penutur itu menulis atau menyatakan sesuatu. Jadi seringnya yang saya lihat, karena mungkin nanti bisa dikoreksi, karena pencemaran nama baik ini adalah delik aduan, somehow kadang bukan dia yang dicemarkan nama baiknya, tapi dia melaporkan ke polisi kalau ada seseorang yang melakukan pencemaran nama baik. Nah, ini harusnya para legal enforcer atau penegak hukum atau aparat hukum nggak hanya fokus di
perasaan korbannya karena dia merasa namanya tercemar atau mungkin reputasinya jadi jelek. Tapi kita juga harus melihat ke intention atau niat dari penuturnya tadi. Nah, menurut Tiersma, pencemaran nama baik itu harusnya memenuhi ada tiga komponen di sini. Yang pertama adalah frasa performatif. Jadi jelas gitu ada mengandung makna accusing atau menuduh. Misalnya tadi saya menuduh kamu misalnya mencuri kopi atau mencuri apa gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah present tense, menggunakan kalimat present tense, tapi mungkin ini nggak relevan di konteks Indonesia karena bahasa Indonesia tidak membedakan waktu sebagaimana bahasa Inggris. Yang terakhir adalah proportional content, atau konten proposisi. Dari konten proposisi ini kita bisa melihat sebenarnya bebannya ini lebih berat kemana gitu, ke orang yang menuturkan atau ke orang yang dianggap dicemarkan nama baiknya gitu. Nah, ini saya ulangi lagi, kalau sebenarnya nggak ada seorang pun yang bisa melihat ke intention atau niat seseorang itu apa, tetapi linguis bisa melihat dari penggunaan bahasa yang mungkin menyediakan clue atau mungkin menyediakan petunjuk ke intentionality itu. Nah, ini ujarannya yang dijadikan bukti di Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknis itu sangat mudah dikorup. Gong sifat coy. Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas yang baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada mediocre atau yang terjerat hutang yang takut meritokrasi. Nah, dari sisi linguistik, ucapan ini tidak bisa dianggap mencemarkan nama baik karena yang pertama dan yang utama tidak menyebutkan di situ siapa, karena dia hanya menggunakan kata jajaran pimpinan, sedangkan jajaran pimpinan ini secara semantik atau secara makna, kalau misalnya kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online, jajaran itu adalah kumpulan. Jadi jajaran pimpinan adalah kumpulan para pimpinan gitu. Enggak spesifik satu orang gitu. Karena jajaran ini diartikan barisan, susunan kelompok atau susunan kelompok dengan tugas yang sama. Maka frasa jajaran pimpinan secara semantik tidak bisa dibuktikan kalau itu merujuk ke satu orang gitu. Nah, kemudian interpretasi ini juga saya dasarkan ke putusan MK nomor 013/PUU/PUU/4/2006 tentang pencabutan pasal penghinaan presiden, di mana MK membedakan seseorang sebagai presiden dan individu. Oleh karenanya, menurut saya menyuarakan kritik sebagaimana yang dilakukan penutur tidak bisa digolongkan kepada pencemaran nama baik karena dia tidak menyebut secara spesifik itu orangnya siapa gitu. Beda lagi misalnya dapat kabar duka matinya akal sehat karena Nurinda Jazilah gitu. Nurinda Jazilah melakukan sesuatu yang korup selama proses CPNS gitu. Nah, itu karena itu secara spesifik dan menyebut nama, itu bisa digolongkan ke pencemaran nama baik. Kemudian selanjutnya kalimat yang diperdebatkan ini, saya melihatnya lebih ke sebagai kalimat laporan dan bukan kalimat tuduhan. Karena sebenarnya dosen ini dia sudah mengumpulkan bukti mengumpulkan bukti kecurangan. Jadi konteksnya waktu itu ada orang yang nilainya jelek tapi kemudian dia lolos sebagai CPNS, terus sedangkan orang yang lain lagi nilainya jauh lebih bagus tapi dia nggak lolos sebagai CPNS gitu, dan dia kumpulkan nilai-nilai itu yang somehow mendukung premisnya bahwa ada tindakan korup di situ. Nah, itu
Untuk pencemaran nama baik, ya ini yang tadi sempat saya sebutkan, jadi lebih ke reporting atau melaporkan daripada menuduh, karena dia melaporkan kejadian yang sudah lampau tentang proses yang korup atau proses yang nggak bersih, dan tidak ditemukan frasa negatif di situ gitu. Jadi ujaran yang tadi yang ada di slide sebelumnya, dia memenuhi satu dari 12 macam illocutionary act menurut Johnson tahun 1976. Selanjutnya ini yang konten proposisional. Jadi dia saya membuat analogi antara kalimat bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup dengan ID choose, atau saya mendeduksi bahwa jadi kalimat bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup bisa ditarik ke saya mendeduksi bahwa ada bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup berdasarkan data-data yang sudah ada gitu, karena datanya secara publik bisa diakses di Kementerian Dikti. Dan yang kedua, nggak ada specific person atau orang yang secara spesifik atau pernyataan ini ditujukan kepada siapa gitu. Jadi itu yang mendasari kenapa saya pada sidang eksaminasi putusan PN Banda Aceh menyatakan bahwa tidak ditemukan indikasi mencemarkan nama baik oleh dosen tersebut. Nah, ini yang terakhir dan menurut saya yang paling penting, bahwa sebenarnya seperti saran Tirsma, untuk mereka praktisi hukum yang mungkin akan banyak bergelut di kasus-kasus pencemaran nama baik. Jadi harusnya nggak cuma fokus di efek dari statementnya atau di perlocutionary act-nya, tapi harus menggali lebih dalam di illocutionary act-nya untuk melihat intentionality dari penutur tersebut. Dan yang kedua, ini yang saya dapatkan ketika saya kuliah master. Jadi sebenarnya nggak semua linguis atau nggak semua ahli bahasa itu bisa disebut sebagai forensic linguist atau linguis yang spesifik yang spesifik menangani tentang kasus di dunia hukum gitu. Karena sebenarnya untuk menjadi forensic linguist itu orang harus paham, atau linguis itu harus paham atau harus punya forensic awareness atau kesadaran forensik, termasuk akses ke detail kasusnya. Nah, ini juga ada beberapa tahap, ada beberapa level atau ada beberapa tingkatan, karena menurut saya tahu terlalu banyak tentang kasus tersebut juga kecenderungan untuk menjadi bias itu akan lebih banyak karena kita memperoleh informasi yang lebih banyak. Dan itu juga pentingnya untuk memahami konteks forensik dan konteks biasnya itu seperti apa gitu kan. Ini yang sering juga di challenge, sering di challenge analisis atau metodologi di linguistik yang sifatnya lebih ke interpretatif, yang sangat bergantung pada background knowledge linguisnya, pengetahuan dia tentang kasus-kasus hukum seperti apa gitu. Nah, akan tetapi semakin ke sini perkembangan ilmu forensik linguistik perkembangannya sangat rapid, sangat cepat. Ada kecenderungan bukti yang diterima di pengadilan, ini saya baca di konteks Amerika, ada kecenderungan bahwa bukti-bukti atau kesaksian-kesaksian yang didukung dengan data, dengan statistik, dengan angka, itu lebih mudah diterima oleh pengadilan. Nah, makin ke sini, linguis forensik sudah mengembangkan banyak tools, banyak alat, banyak analisis yang nggak hanya cuma interpretatif karena menginterpretasikan ucapan, tapi juga didukung dengan data-data yang banyak, misalnya dengan analisis korpus. Ujaran seperti apa sih yang bisa digolongkan ke fitnah, ke pencemaran nama baik, ke penistaan agama, ke insult atau hinaan. Dan yang terakhir adalah harusnya dia tahu apa yang sedang dia lakukan gitu. Nah, ini juga berkorelasi dengan integritas ya, karena pernah ada kasus di mana seorang linguis ini dia hanya memberikan
kesaksian tergantung siapa yang membayarnya lebih mahal, dan itu lagi-lagi balik ke integritas masing-masing orang gitu. Apakah dia akan memberikan analisis sebagaimana yang dia pelajari di linguis, atau hanya analisis yang akan menguntungkan satu pihak. Itu presentasi dari saya, dan terima kasih karena sudah mengundang saya di webinar kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ini tadi ada sedikit gangguan ya. Nah, kita seperti yang sudah disampaikan tadi tentang konten negatif yang kita kerucutkan ke pornografi, pencemaran nama baik, kemudian tadi ditambahkan tentang penistaan agama. Kita lanjut untuk sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Untuk yang ada di chat Zoom, dari Putri Meliani, UIN Malang, yang kemudian pertanyaannya ditujukan kepada Pak Dharma. Yang isi pertanyaannya, saya ingin bertanya terkait kasus Dinar Kendi yang melakukan aksi protes PPKM di ruang publik dengan menggunakan bikini. Apakah hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pornografi? Kemudian juga ini ada pertanyaan yang sedikit unsur pertanyaannya sama ya, yaitu apakah kenapa pada kasus Gisel dan pemeran lainnya tidak ditahan padahal sudah jelas itu mengandung pornografi. Nah, untuk Pak Dharma ini mau dijawab terlebih dahulu atau dibacakan pertanyaan semuanya terus dijawabnya di akhir gitu. Bagaimana Pak? Mungkin saya langsung jawab ya, tidak lupa nanti ya. Baik, terima kasih moderator. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh saudari Putri Meliani ya, yang terkait dengan kasus Dinar Kendi yang memprotes kebijakan PPKM pemerintah dengan cara berbikini, apakah itu termasuk dalam kategori pelanggar pornografi? Seperti itu ya kira-kira ya. Baik, jadi begini, memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap itu merugikan warga negaranya, itu hal yang itu menjadi hak bagi setiap warga negara. Akan tetapi apabila protes tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka tentunya ada konsekuensi hukum di balik itu. Nah, di sini kan terdapat unsur kesengajaan dari Dinar Kendi itu sendiri, yaitu sengaja melakukan protes kepada pemerintah terkait dengan kebijakan PPKM dengan cara tidak berpakaian. Sedangkan di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, di situ sudah secara tegas mengatur bahwa apabila ada seorang yang mempertontonkan ataupun menunjukkan ketelanjangan, maka itu termasuk dalam kategori pelanggar pornografi seperti itu. Jadi kalau menurut saya dari segi hukumnya, perbuatan yang dilakukan oleh Dinar Kendi yang terkait dengan protesnya itu mungkin perbuatan yang wajar-wajar saja, tidak ada masalah, tidak ada yang melanggar hukum di situ. Tetapi perbuatan dia tidak memakai bajunya itu menurut saya dari segi hukumnya itu melanggar ketentuan pasal 4 Undang-Undang Pornografi, sehingga Dinar Kendi seharusnya bisa ditetapkan sebagai tersangka adalah melanggar pasal tersebut. Nah, terkait dengan penyebaran videonya, saya rasa Dinar Kendi
tidak bisa untuk diterapkan Undang-Undang ITE atau pasal 27 ayat 1. Karena apa? Di situ dijelaskan bahwa Dinas Kendi tidak pernah tidak melakukan perekaman video tersebut dan bahkan tidak menyebarluaskan. Dalam arti Dinas Kendi tidak dapat diterapkan dikatakan melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Melainkan di situ menurut saya justru yang dapat diterapkan terkait dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu adalah yang membuat yang merekam video dan yang menyebarkannya ke sosial media. Itu bisa dikenakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Karena itu sudah jelas, yaitu mempublikasikan perbuatan yang mengandung perbuatan konten asusila. Mungkin seperti itu terkait dengan pertanyaan dari Putri Meliani. Menyinggung nggak pertanyaan yang terkait dengan kenapa Gisel sampai sekarang tidak ditahan, kembali lagi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Di situ ada pengecualian. Apa yang dikecualikan yaitu apabila si pembuat atau si pemeran dalam hal ini adalah Gisel dan pasangannya melakukan perbuatan asusila tersebut dilakukan atas suka sama suka, sudah sama-sama setuju, dan bahkan dalam proses perekamannya itu juga kedua belah pihak sudah setuju, maka hal tersebut termasuk yang dikecualikan dalam pasal 4 ayat 1. Jadi kenapa Gisel sampai sekarang tidak ditetapkan sebagai tersangka? Karena perbuatan yang dilakukan oleh Gisel itu termasuk ke hal-hal yang dikecualikan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Nah, terima kasih atas jawabannya Pak Dharma. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Zila. Apakah pria dan wanita pemeran dalam sebuah video porno tersebut yang notabene tidak mengetahui suatu video porno itu ya, yang notabene tidak mengetahui adanya peredaran video porno mereka di dunia maya dapat dikenakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana Pak Dharma? Baik, sebenarnya itu pertanyaannya sama ya dengan pertanyaan yang sudah saya bahas tadi, bahwa memang apabila ada seorang pria dan wanita yang yang melakukan adegan asusila dan dia tidak mengetahui terkait dengan penyebarannya, itu tidak dapat dikenakan pasal 27 ayat 1. Karena apa? Karena bukan dialah penyebar utamanya seperti itu, melainkan kan ada orang lain yang menyebarkan. Sehingga mungkin yang bisa diterapkan terkait dengan pemerannya itu bisa diterapkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Itu pun juga harus dilihat apakah perbuatan videonya tersebut dilakukan atas pengetahuan kedua pasangan atau tidak. Apabila perbuatan video itu diambil tanpa ada izin atau pengetahuan dari salah satu pihak, maka pemeran adegan video tersebut hanya bisa diterapkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Tidak bisa diterapkan pasal 27 ayat 1. Terima kasih. Nah, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini rata-rata di chat Zoom-nya pertanyaannya ditujukan kepada Pak Dharma ini. Selanjutnya dari Reza Dipta. Terkait dengan yang memfasilitasi terjadinya pornografi apabila laki-laki dan perempuan ini maksudnya ya, telah menyetujui dan sepakat untuk melakukan asusila dan keduanya sepakat untuk merekamnya, apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori memfasilitasi perbuatan pornografi? Baik, setelah saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Dalam pasal 7 Undang-Undang Pornografi itu mengatur terkait dengan bahwa setiap orang itu dilarang untuk mendanai, memfasilitasi konten-konten pornografi. Terkait dengan pertanyaan dari saudara Reza Dipta tadi, memang interpretasi yang dimungkinkan dari ketentuan tersebut ialah bahwa sepanjang wanita atau pria yang dalam video tersebut memberikan persetujuan untuk terlibat dalam video pornografi tersebut, maka yang bersangkutan tidak dapat dianggap sebagai memfasilitasi perbuatan pornografi. Lagi-lagi kembali kepada pasal 4 ayat 1 bahwa memang di situ ada pengecualian sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa
adanya persetujuan atau konsep itu menjadi tolak ukur, dapat dikatakannya bahwa itu membuat ataupun memfasilitasi konten pornografi. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Pak Dharma. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Farhan Zamzami, UIN Malang, pada Mbak Nur Indah Jazila. Berdasarkan kasus yang telah dibahas tadi tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, apakah orang yang dengan sengaja memotong video tersebut untuk menunjukkan kutipan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok serta menyebarkannya ke media sosial juga akan dikenakan pasal tentang pencemaran nama baik, padahal yang menyebarkan video itu sendiri tidak berniat untuk mencemarkan nama baik dari orang yang menistakan agama? Bisa langsung dijawab? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ucapan Ahok itu yang dia tuturkan secara lebih jelasnya adalah dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51, tapi di video yang disebarkan oleh Buniyani itu dia menuliskan transkripsinya sebagai Bapak Ibu sudah dibohongi oleh Al-Maidah. Jadi pelakunya atau the doer yang melakukan tindakan berbohong ini adalah Al-Maidah. Nah, ini mungkin secara linguistik menurut saya sudah memenuhi bisa dikatakan ini menistakan dari sisi linguistik karena yang melakukan tindakan bohong adalah Al-Maidah gitu. Tapi balik lagi ke pencemaran nama baik atau ke penistaan agama gitu. Kan ini delik aduan ya. Bisa nggak sebenarnya Al-Maidah itu yang lapor kalau dia dicemarkan nama baiknya atau kalau dia merasa dinistakan? Menurut saya kalau untuk melihat intentionality-nya, karena itu hanya unggahan video tanpa ada penggunaan kata atau kalimat atau frasa yang secara eksplisit yang dituturkan oleh Buniyani, tidak cukup untuk melihat memang sebenarnya Buniyani ini bisa dikatakan dia sengaja menistakan agama atau enggak gitu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih jauh dan dianalisis ucapan-ucapannya atau analisis pernyataan-pernyataannya, dia sebenarnya secara sengaja mau menistakan atau enggak. Kalau dilihat dari struktur kalimatnya, Bapak Ibu sudah ditipu oleh Al-Maidah ayat 51. Jadi yang melakukan penipuan atau melakukan kebohongan adalah Al-Maidahnya. Menurut saya itu sudah termasuk semacam tuduhan ya. Tuduhan melakukan kebohongan. Mungkin seperti itu jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Tadi ada sedikit feedback ini ya dari Pak Reza. Padahal benar pertanyaannya laki-laki dan pria. Mohon maaf ya Pak, jadi saya nggak tahu ini konteksnya maksudnya tentang homo atau sesama jenis. Jadi saya tadi bacanya laki-laki dan perempuan. Jadi pertanyaannya adalah apakah jika sepakat laki-laki dan pria, maksudnya sesama jenis itu, menyetujui dan sepakat untuk melakukan asusila dan keduanya sepakat untuk merekamnya, apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori memfasilitasi perbuatan pornografi? Nah gitu. Jadi untuk pelakunya yang sesama jenis ini, apa hukumnya itu sama gitu? Perbuatannya sama, ketentuannya sama gitu Pak? Baik, sebenarnya jawabannya tetap sama ya. Artinya baik itu laki-laki ataupun perempuan, kan di pasal 4 ayat 1 itu kan sudah dijelaskan. Kalau nggak salah poin pertama itu persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Homoseksual atau LGBT itu kan adalah persenggamaan yang menyimpang. Dalam arti meskipun ada persetujuan antara laki-laki dan laki-laki lainnya yang melakukan konten pornografi,
itu tidak termasuk ke dalam kategori memfasilitasi pornografi. Seperti itu, moderator. Iya, terima kasih Pak. Ini untuk para audiens, apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah cukup paham semuanya ya, terkait dengan, oh ini ada yang baru memberikan pertanyaan. Hoirun, Universitas Negeri Malang, kepada Bu Nur Indah Jazila. Saya ingin bertanya hal-hal apa sajakah yang membuat Bu Nur Indah tertarik untuk mempelajari forensik linguistics, karena saya pernah mendapatkan mata kuliah linguistics dan istilah FL ini merupakan hal baru yang saya ketahui. Mungkin ini di luar konteks dari konten negatif ya, tapi jika Bu Nur Indah Jazila berkenan untuk menjawabnya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya apa yang membuat saya menarik, simply karena saya penasaran sih. Dulu waktu kuliah S1 pernah juga ada satu pertemuan yang dosennya memaparkan tentang forensik linguistik. Nah, waktu itu bayangan saya, kok kayaknya ini forensik linguistik enggak banget, karena selain linguistiknya harus oke, paling enggak kita juga harus tahu sistem hukum di Indonesia berjalannya seperti apa gitu untuk bisa mengaplikasikan pengetahuan linguistik kita di dunia hukum gitu. Akhirnya saya menyimpan itu, kemudian saya ikut salah satu program dari Kementerian Agama yang produk akhirnya adalah menulis tentang perdebatan atau isu yang masih diperdebatkan di background pengetahuan masing-masing gitu, di background pendidikan masing-masing. Nah, waktu itu saya nggak terpikir topik lain selain butuh nggak sih sebenarnya dunia hukum atau pengadilan, let's say, mempekerjakan seorang ahli bahasa gitu. Nah, dari situ akhirnya saya baca banyak paper, banyak jurnal, banyak buku tentang forensik linguistik, dan jadi semakin penasaran gitu sebenarnya aplikasinya tuh forensik linguistik seperti apa. Itu sih yang melatar belakangi kenapa pada akhirnya saya mengambil master dengan jurusan forensik linguistik. Dan ya di Indonesia memang cukup baru. Setahu saya untuk level bachelor atau S1 belum ada jurusannya, bahkan untuk master belum ada jurusannya. Untuk level doktoral ada beberapa riset yang sedang berjalan, dan fokusnya di bidang linguistik forensik. Rata-rata kalau nggak di USU, Sumatera Utara, di UPI, di Andalas juga ada. Jadi untuk level bachelor dan master setahu saya belum ada. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi ya pertanyaan di kolom chat Zoom-nya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh dua pemateri tadi, bahwa setiap perbuatan yang mengandung konten negatif sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun aturan-aturan ini masih belum begitu merinci terkait batasan-batasan dari ketentuan pornografi, pencemaran nama baik, atau bahkan penistaan agama. Jadi dibutuhkan pihak ahli dari sudut pandang lain untuk ikut dalam kasus perkara ini. Kemudian setiap penyebaran konten secara luas yang sengaja untuk melakukan pencemaran nama baik atau penistaan agama dapat dilihat dari bahasa yang digunakan, apakah dapat dikategorikan dalam pencemaran nama baik atau penistaan agama. Nah, untuk itu dari webinar ini kami panitia penyelenggara berharap masyarakat Indonesia, khususnya seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan ini, bisa menjadi netizen atau pengguna sosial media yang baik, yang menjaga ucapan dan perbuatannya di sosial media, kemudian juga tidak serta-merta memberikan penghakiman terkait pencemaran nama baik pelaku pornografi ataupun penistaan agama, setelah kita mengetahui bersama batasan-batasan seperti apa konten sosial media dan yang dapat dilaporkan atau diputuskan menjadi perkara pencemaran nama baik, pornografi maupun penistaan agama. Mungkin terkait pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa
menghubungi pemateri secara langsung ya, sesuai dengan nomor dan email yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk selanjutnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para pemateri dan moderator. Nah, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terkait dalam acara ini. Dan terima kasih kepada media partner Event Malang, Siswa Malang, Win Maliki Poto, Info Kos Malang, Anak Kos Malang, acara mahasiswa, mahasiswa UB, Kampus Malang, dan mahasiswa Malang yang telah mendukung acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terakhir dari saya, jika harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mungkin bisa Untuk dilanjutkan. peserta, Ya. harap on cam semua untuk dokumentasi. Terima kasih. Untuk peserta boleh meninggalkan room Zoom.